Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas manajemen 04, yang beranggotakan Aulia Setia Rahmaning Tias, Rizkia Fadila, Nisa Nur Halimah, Kiki Restu Handayani, Vika Ayu Saputri. Syariat Islam. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Syariat dalam makna umum. Dalam makna umum, syariat mencakup seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah dan diwajibkan pada hamba-hambanya. Definisi syariat dalam makna umum ini mencakup hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia, mulai dari segi akidah, moral, ibadah, pekerjaan, politik, hukum, kekuasaan, warisan, pemberian, dan lain sebagainya. Syariat dalam makna khusus. Sedangkan syariat dalam makna khusus hanya mencakup sebagian dari hukum-hukum syar'i karena adanya sebab dan kebutuhan tertentu. Misalnya, pada saat kata syariat digunakan bersama dengan kata akidah, maka definisi syariat menjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum fisik, seperti hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, dengan sesama manusia, dengan alam, dan juga dengan kehidupan. Pada definisi ini, akidah merujuk pada hal yang berkaitan dengan keyakinan dan iman. Ada 5 hal pokok yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam, yaitu 1. Memelihara kemaslahatan agama. Untuk terpeliharanya ajaran Islam dan terciptanya rahmatan lil alamin, maka Allah telah membuat peraturan-peraturan termasuk larangan berbuat musyrik dan murtad. Dengan adanya syariat Islam, maka dosa syirik maupun murtad akan ditumpas. 2. Memelihara jiwa. Agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Oleh sebab itu, diberlakukanlah hukum qisas, yaitu merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. Seseorang yang telah membunuh orang lain akan dibunuh. Seseorang yang telah menyakiti orang lain akan disakiti secara setimpal. Dengan adanya syariat Islam, maka pembunuhan akan teratasi, karena para calon pembunuh akan berpikir ulang untuk membunuh karena nyawanya sebagai taruhannya. Dengan begitu, jiwa orang beriman akan terpelihara. 3. Memelihara akal kedudukan. Kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Salah satu cara yang paling utama dalam memelihara akal adalah dengan menghindari minuman keras dan judi. Syariat Islam akan memelihara umat manusia dari dosa bermabuk-mabukan dan dosa perjudian. 4. Memelihara keturunan dan kehormatan. Islam secara jelas mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Di dalam syariat Islam telah jelas ditentukan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Syariat Islam akan menghukum dengan tegas secara fisik atau dengan cambuk, dan emosional atau dengan disaksikan banyak orang agar para pezina bertaubat. 5. Memelihara harta benda. Dengan adanya syariat Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman, karena Islam mengenal hukum had, yaitu potong tangan atau kaki. Ada batasan tertentu dan alasan yang sangat kuat sebelum diputuskan. Jadi bukan berarti orang mencuri dengan serta-merta dihukum potong tangan. Dengan demikian, syariat Islam menjadi andalan dalam menjaga suasana tertib masyarakat terhadap berbagai tindak pencurian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizkia. Yang ketiga, karakteristik syariat. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan 6 karakteristik syariah Islam. Yang pertama ada Robbaniyah atau teistis, membentengi diri dengan nilai-nilai spiritual. Oleh karenanya, syariat ini bersifat robbani, maka tidak ada alasan seorang muslim untuk menolaknya, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum. Jiwa seorang muslim yakin bahwa hukum-hukum syariatlah yang paling adil dan sempurna dan selaras dengan kebaikan serta dapat mencegah segala kerusakan. Yang kedua ada insaniyah atau humanistis. Syariat Islam menetapkan berbagai bentuk ibadah untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya, bukan hanya makhluk jasmani dipuaskan dengan makan, minum, dan menikah. Syariat mendorong manusia untuk berjalan ke seluruh penjuru bumi, mencari karunia Allah, dan memakmurkan planet bumi. Yang ketiga ada syumul atau komprehensif. Syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, aspek keluarga, aspek perdagangan dan ekonomi, aspek hukum dan peradilan, aspek politik dan hubungan antar negara.
Syariat mengatur baik urusan dengan Allah seperti sholat, puasa, dan lainnya maupun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan muamalah. Yang keempat ada akhlakiyah atau etis. Syariat Islam memperhatikan sisi akhlak dalam seluruh aspeknya dengan makna yang terkandung dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Untuk itu, tujuan syariat untuk menegakkan tatanan sosial dan mewujudkan keteladanan dalam kehidupan manusia, menaikkan derajat manusia, serta memelihara nilai-nilai rohani dan etika. Yang kelima ada waqi'iyah atau realistis. Syariat Islam bersifat realistis. Sifat realistis ini diantaranya dapat mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik yang disebabkan oleh kehancuran zaman, perkembangan masyarakat maupun kondisi-kondisi darurat. Dan yang terakhir ada tanasuk atau keteraturan. Keteraturan adalah bekerjanya semua individu dengan teratur dan saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, tidak saling benci, tidak saling sikut, dan tidak saling menghancurkan. Syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan dan relevan setiap zaman dan tempat. Jika demikian, syariat Islam relevan dalam masa kini baik di negara Arab ataupun yang lainnya. Syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia baik sosial, politik, ekonomi, maupun pemikiran. Hukum Islam dalam makna syariat Islam meliputi seluruh ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan keimanan, amalan ibadah, ataupun akhlak. Syariat Islam mencakup segala hal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun fikih juga bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul yang dirumuskan berdasarkan ijtihad para ahli hukum Islam. Ada 5 hukum syariat dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan zakat. Yang kedua ada mandut atau sunnah. Ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tidak sampai tingkat wajib. Perbuatan yang memiliki hukum mandut atau sunnah ialah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Ketiga adalah mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama, antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah makan, minum, bermain, dan sebagainya. 4. Ada makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkan itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh adalah memakai sutra atau cincin emas bagi laki-laki. Hukum syariat Islam yang terakhir adalah haram. Haram adalah perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapat dosa atau siksaan, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum haram adalah membunuh, mabuk, judi, dan sebagainya. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Yang kedua hadis. Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya. Di antaranya adalah 1. Sahih. Sahih dikenal dalam fikih atau usul fikih dalam kaitannya dengan hukum wadi atau positif. Istilah ini dipertentangkan dengan kata batil dan istilah sah seringkali digunakan sebagai kebalikan dari batal. Di sini, sah mengandung arti bahwa suatu pekerjaan dikerjakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya tidak sah atau batal. Yang kedua hasan. Menurut Imam Tirmidzi, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur, serta memiliki lebih dari 1 sanad. Yang ketiga daif atau lemah. Menurut Imam Al-Baiquni adalah setiap hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis hasan tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hasan. Yang terakhir maudhu atau palsu adalah hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta dan dinisbahkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta baik disengaja atau tidak. Perbedaan Al-Quran dan hadis adalah Al-Quran merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum-hukum, dan firman Allah SWT yang kemudian dibukukan menjadi satu untuk seluruh umat manusia. Sedangkan hadis merupakan kumpulan yang khusus membuat sumber hukum Islam setelah Quran berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijtihad.
Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama untuk menetapkan sesuatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad dibedakan menjadi 1. Ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Yang ketiga, maslahah mursalah. Adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Yang terakhir, urf. Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. Urf terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syariat. Terkait dengan susunan tertib syariat, Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu 1. Asas syara atau mahdah, yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau hadis. Sifatnya, pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak mentaati syariat Islam. Ialah keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir dan batin. Dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya atau tidak diinginkan sebelumnya. Demikian pula dalam memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. Jika keadaan darurat itu berakhir, maka segera kembali kepada ketentuan syariat yang berlaku. 2. Furu syara atau ghair mahdoh, yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima ulil amri setempat menerima sebagai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Hukum Islam mempunyai dua sifat. 1. Al-sabah atau stabil. 2. Al-tadahwur atau dinamis. Tahir Azhari, ada 3 sifat hukum Islam. Yang pertama, bidimensional, artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan atau ilahi. 2. Adil, artinya salam hukum Islam, keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah dalam syariah ditetapkan. 3. Individualistik dan kemasyarakatan yang diikat dengan nilai-nilai transendental, yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, manfaat hukum Islam atau syariat. 1. Lahan ibadah. Menurut Quran surat Al-Takabur ayat 12, yang artinya, dan taatlah kepada Allah serta Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Dengan mengetahui, memahami, dan melaksanakan hukum Islam, setiap tindakan yang dilakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Misalnya, melaksanakan hukum Islam dalam hubungannya dengan pekerjaan. Jenis pekerjaan apa sajakah yang termasuk halal dan haram, dan Anda mengikutinya sesuai syariat Islam, maka pekerjaan Anda menjadi lahan ibadah dan ladang pahala. 2. Mendatangkan manfaat. Menurut Al-Ma'idah ayat 18, yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan tentang urusan itu, maka ikutilah dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu. Penjelasan dari firman Allah tersebut ialah, dalam kondisi apapun, umat muslim hendaknya mengambil sikap sesuai hukum Islam, bukan mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu atau keinginan pribadi agar urusan tersebut dapat mendatangkan manfaat atau hikmah baik di dunia maupun di akhirat. 3. Menghindarkan dari kesia-siaan. Menurut Quran Surat Muhammad ayat 31, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalmu. Agar jalan hidup tidak sia-sia,
Allah telah mengatur jalur kehidupan melalui berbagai syariat Islam dalam hubungannya dengan aktivitas manusia untuk menjaga agamanya, untuk kemanfaatan bagi diri sendiri dan keluarga, juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dengan mengikuti hukum Islam, segala aktivitas tidak akan sia-sia, mulai dari bekerja, silaturahmi, bahkan istirahat pun bernilai ibadah. 4. Menegakkan keadilan. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 28 yang artinya, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang kuat menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu." Keadilan perlu untuk ditegakkan. Islam memiliki hukum-hukum atau syariat yang mengatur hal tersebut. Terdapat berbagai ketentuan yang dapat diterapkan kepada setiap orang secara merata atau tidak pandang bulu. Keadilan hanya bisa dijalankan oleh orang yang bertakwa. Sebab itu, hukum Islam penting untuk ditetapkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan tidak hanya dilakukan untuk orang lain saja, namun keutamaan adil terhadap diri sendiri juga wajib dilakukan. 5. Pedoman hidup. Berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, untuk setiap umat di antara kamu atau umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya, kami jadikan peraturan atau syariat dan jalan yang terang. Dari firman Allah tersebut jelas bahwa dengan mengikuti syariat Islam, kita akan mendapat petunjuk dalam kehidupan dan jalan yang lurus. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.